What's up, Zil? Oke, hari ini gue mau menyambut teman-teman. Gue mau mengucapkan Happy Sunday buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi nonton. Gue mau katakan, mari kita beribadah bersama-sama. Hari ini gue mau sampaikan kalau teman-teman, beberapa hari ini gue lagi ngalamin sesuatu yang lagi nggak enak sih sebenarnya. Tapi gue mau katakan kalau Allah kita itu sumber pengharapan, teman-teman. God is our hope. God is our hope. Hari ini sebelum kita mau naikin satu pujian penyembahan ini, kita mau deklarasikan kalau Dia sumber pengharapan kita, teman-teman. Mari teman-teman boleh ambil posisi yang paling enak, posisi yang paling nyaman buat kalian siap memasuki hadirat Tuhan, buat kalian yang nyembah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, well, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari sama-sama naikkan pujian ini kembali. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. All my love, and all my life you have been faithful. Oh, kami percaya Tuhan. All my life you have been So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh. Hari ini gue mau katakan teman-teman, buat kita yang lagi ngalamin sesuatu yang gak enak di tengah masa pandemi ini, gue mau kasih tahu kalau Dia Allah yang sumber pengharapan kami. Dia Allah sumber pengharapan kita teman-teman. He is the God of hope. He is the God of hope. Hari ini mari kita deklarasikan kalau Dia adalah He is the God of hope. Oh yeah. Kami mau deklarasikan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami katakan Tuhan, kami gak mau putus asa Tuhan, kami mau pandang Kau Tuhan, because You are the God of hope. Oh, hey. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Your goodness is running after, it's running after me. Yes Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life You have been faithful. Kami percaya Tuhan. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna see of the goodness of God. All my life You have been faithful. Yes, Tuhan. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna see of the goodness of God. Oh, I'm gonna see of the goodness of God. Oh, I'm gonna see
kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami nyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Because you are the God of hope. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang mengalir dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima kebaikan Tuhan, boleh sama-sama katakan Amin. amin. Ya, saya berdoa dimanapun kamu yang sedang menonton sekarang ini, diberikan perlindungan oleh Tuhan, di dalam kesehatan, di dalam kesukacitaan, di dalam perlindungan, sehingga kita tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Dan mari kita berdoa dulu yuk. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Baik di saat suka maupun di saat sukar, Kau tetap setia Tuhan. Kau adalah Allah yang setia. Kami Tuhan, banyak hal Tuhan yang kami lakukan, mungkin Tuhan kami lebih kurang setia, kami lebih kurang taat. Tapi Tuhan, tiada hentinya Tuhan kami kembali kepadamu dan kami selalu melihat tangan-Mu yang terbuka lebar menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan beberapa saat lagi, semuanya tertanam dalam hati kami, dalam diri kami, sehingga Tuhan kami Tuhan bisa memiliki satu cara Tuhan untuk melawan iblis, yaitu dengan firman-firman ini ya Tuhan. Kami Tuhan adalah manusia, memang manusia yang jauh dari sempurna, manusia yang punya banyak kegagalan, tetapi Tuhan kami punya Kristus di dalam hidup kami sehingga hidup kami bisa menang. Bukan karena satu usaha kami, tapi semua itu adalah anugerah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Oke, bisa dibantu PPT-nya? Oke. Hari ini saya mau sampaikan tentang a living sacrifice, ya, diambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oke. Therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sekitar minggu lalu, di awal-awal minggu saya mengalami satu kelemahan dalam badan saya, kelemahan dalam tubuh saya. Tiba-tiba di hari Rabu pagi-pagi perut saya sangat melilit, benar-benar sakit yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Melilitnya itu perut saya kayak diperes banget. Sampai saya biasanya tuh bangun pagi itu biasa normal-normal aja, tapi hari itu kebangun pagi-pagi karena perut melilit. Melilitnya macam-macam gitu. Jadi perut melilit, ternyata buang air besarnya juga fesesnya juga cair gitu ya. Dan itu terjadi nggak hanya sekali melilitnya. Saya pikir habis buang air besar udah beres gitu. Tapi ternyata setelah itu pun juga mengalami namanya masih di dalam sakit nyerinya itu di dalam perut saya. Terus masih berlangsung sampai dari Rabu pagi sampai hari Jumat. Ya memang fasenya itu sudah mulai berkurang melilitnya, tetapi untuk mencret-mencretnya pun juga masih gitu, masih berjalan, masih terus terjadi. Dan fesesnya itu benar-benar udah tinggal cairan. Sampai badan saya lemes gitu ya. Saya udah di saat itu mikirnya udah macam-macam karena lihat di search engine gitu di Google, gejalanya ini macam-macam keluarnya. Antara kalau nggak ada masalah di pencernaan, di usus lah, masalah di lambung lah, terus penyakitnya bukan yang aneh-aneh gitu, bukan yang biasa-biasa tapi aneh-aneh. Dan disinilah ayat firman ini muncul. Saya teringat
Firman Tuhan bilang, to offer your bodies as a living sacrifice. Firman Tuhan bilang, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh, dan itu yang saya lakukan setiap hari, mempersembahkan tubuh as a living sacrifice. Mau tubuh kamu lagi situasinya sulit untuk kamu tuh bisa beraktivitas seperti saya, lagi ngalamin satu kelemahan di tubuh saya jadi susah beraktivitas. Di saat saya lagi meringkuk gitu ya, lagi terkapar, lagi nggak terkapar banget lah, lebay lah, lagi lemes lah badan gitu ya, butuh istirahat gitu ya. Respon saya puji Tuhan, Tuhan bawa respon saya itu nggak yang takut, khawatir, berlebih, atau mungkin cranky ya, marah-marah, semuanya sensitif gitu ya. Kayak Tuhan kayak menahan lidah saya, menahan pikiran saya, sehingga saya tuh punya satu saya rasa untuk melawan rasa takut itu semua, dengan saya tuh kayak bisa tenang aja sikap saya di dalam Tuhan. Saya baca gejala-gejalanya begini, ini karena kami penyakit ini gitu ya. Tapi kayak Tuhan bawa saya tuh untuk tetap tenang. Dan saya walaupun mengalami sesuatu hal yang belum pernah saya rasain sebelumnya, dan ini parah banget, tapi kayak Tuhan bawa saya tenang. Karena ayat ini. In view of God's mercy, kita semua di sini dalam penglihatan pengampunannya Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna. Seperti tadi saya doa, kita di sini tidak ada yang sempurna karena tubuh kita, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Karena keinginan-keinginan kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Tapi mau enggak, di dalam ketidaksempurnaannya kita, kamu tuh dipandang Tuhan tuh kamu diampuni Tuhan. Mau enggak kita memberikan satu persembahan yang kudus dan itu berkenan kepada Tuhan? Inilah ibadahmu yang sejati. This is your true and proper worship. Dulu saya berpikir waktu true and proper worship itu sebuah satu alunan dari tim penyembahan, ya, alunan dari YouTube, ya, dari ketika kita memainkan sebuah worship gitu ya, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai komsel, sebelum kita mulai pemuritan dan lain-lain. Dulu saya pikir tuh true and proper worship tuh di situ. Dan ternyata ketika saya lagi belajar belakangan ini tentang menghidupi mesbah doa setiap hari, puji Tuhan ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan dari kita dan teman-teman di Kompak, tapi ini semua karena Tuhan, sehingga kami itu mau melakukannya setiap hari. Setiap hari kita, setiap jam 10 kita berdoa, 10 malam kita berdoa gitu ya. Ketika kita berdoa, gak ada tuh pakai kayak YouTube nyalain, kita dengerin worship dulu. Ya bukannya saya anti, tetapi ayat ini bilang to offer your bodies as a living sacrifice. This is your true and proper worship. Tubuhmu lah yang kamu harus persembahkan. Dari dulu saya tidak pernah komplain ketika saya melihat ada, pada saat masih offline ya, ketika saya melihat ada kesalahan dari tim penyembahan, kesalahan dari tim musik yang saya dengar gitu, misalkan dimanapun, ketika mereka menyanyikan ada kesalahan chord, saya tidak pernah menyalahkan. Kenapa? Itu tidak membuat saya tidak bisa ketemu Tuhan. Apa yang bisa buat kita bisa ketemu sama Tuhan? Dirimu sendiri. Mau yang mimpin penyembahan di komselnya itu orangnya pas nyanyinya fales, itu tidak membuat saya tidak bisa ketemu Tuhan. Karena diri kita lah sendirilah yang seharusnya kita bisa ketemu Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Pada saat saya lagi sakit, itu tidak membuat saya merasa, Tuhan ini kan aku lagi sakit. Persembahkanlah dirimu lagi sakit. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan gak bilang kamu pada saat kamu lagi happy-happy, pada saat kamu lagi sehat-sehat aja, baru kamu mempersembahkan. Ini ayat firman Tuhan ini tidak disertai satu kondisi. In view of God's mercy, itu syarat utamanya doang.
karena kamu sudah mengalami pengampunan Tuhan, karena kamu sudah mengalami di dalam penglihatannya pengampunannya Tuhan, Tuhan minta offer your bodies. Berikan dirimu, tawarkan dirimu. Ini yang saya doakan setiap hari. Tuhan, aku persembahkan tubuhku. Aku persembahkan pikiranku. Aku persembahkan setiap organ-organ tubuhku. Dan hasilnya apa? Saya mengalami sendiri berkat Tuhan ketika saya melakukan mezbah dan ketika saya mempersembahkan tubuh. Emosi saya lebih terkontrol. Ketika saya melihat ada siapapun ya berkata tentang negatif untuk menghasut saya, untuk saya ikutan, tetapi di situ saya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang kelihatannya memang sepantasnya untuk disudutkan, itu kayak saya bisa bela dan saya itu bisa kayak counter itu dengan pikiran positif. Saya tidak ikutan menghakimi. Saya nggak tahu kenapa, dulu pasti saya akan ikutan menghakimi, akhirnya ngejulit bareng. Tapi kali ini nggak tahu kenapa kok beda. Karena saya sudah mempersembahkan tubuh itu setiap hari. Kalau bukannya waktu dulu saya tidak mempersembahkan tubuh, cuman secara actionnya, secara tindakan nyatanya, saya tidak memperkatakan itu. Saya cuma tahu kebenaran, tapi saya tidak memperkatakan. Tapi kali ini ketika saya memperkatakan dan saya menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan yang menolong saya secara pribadi. Saya dorong kita semua setiap hari, milikilah waktu yang intimate dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Saat-saat ini nih, kita nih lagi benar-benar lagi butuh pengharapan dari di luar dari diri kita sendiri. Saya banyak dengar cerita-cerita dari yang lain-lain, gimana kondisi sekarang ini memang menyudutkan mereka dan membuat keadaan sulit dari sebelumnya. Ketika lagi keadaan seperti ini, kita cuma bisa berharap pada satu orang, pada satu pribadi, cuma Tuhan. Dan apa yang membuat kita tuh bisa berpikir, kita bisa jatuh di dalam banyak dosa, kita bisa tergoda sama dosa-dosa yang lain. Sebenarnya Alkitab ini bilang juga di ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan sudah membedakan 3 bagian, memberikan 3 bagian di dalam tubuh, di dalam hidup kita, yaitu ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Ada bazar itu tubuh, ada jiwa itu nefesh ya, terus ada juga ruah itu roh. Dan tubuh kita ini secara umum setiap makhluk hidup punya tubuh. Oke? Tubuh itu untuk apa? Untuk makan. Tubuh kalau dia capek dia harus beristirahat, harus duduk, harus rest ya, harus istirahat, harus tidur. Terus dia kalau misalnya tubuh itu kalau kena sinar matahari dia akan kepanasan. Dan segalanya. Lalu jiwa. Nah, jiwa ini letaknya pikiran, letaknya kehendak, letaknya ya segalanya gitu, letaknya ke nafsu kita, letaknya rasa ingin dihargai dan lain-lain ya. Dan sedang yang saya mau banyak lebih tekankan roh nih, ruah. Roh itu dari awalnya sempurna, roh itu datang dari Allah. Allah yang menghembuskan nafas hidupnya kepada setiap makhluk ciptaannya. Jadi dari awalnya roh itu sampai sekarang pun juga itu sempurna. Tidak ada yang cacat, tidak bercacat sama sekali. Nah sekarang, jadi apa yang bercacat? Jiwa kita. Jiwa kita inilah yang jadi ladang pertempuran, the battlefield. Ada satu pembicara, penulis, The Battlefield of Mind, Joyce Meyer. Setiap kita punya satu ladang pertempuran, the battlefield-nya itu. Hal apa yang bisa membuat kita bisa berperang di situ? Macam-macam. Kita kelemahannya nafsu, kita kelemahannya ego, kita kelemahannya rasa ingin dihargai. Dan disinilah yang saya mau tekankan lebih banyak. Perbuatan-perbuatan jiwa itu apa? Galatia 5 ayat 16-21 bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ganti, keinginan jiwa.
keinginan jiwa yang sesat, keinginan jiwa yang tidak sempurna, keinginan kita yang tidak sempurna. Ketika kita mau memuaskan ego kita sendiri, kamu sedang hidup di dalam ketidaksempurnaannya kamu. Kalau kamu mau hidup di dalam roh, roh itu ingat dari awal saya bilang, roh itu sempurna. Roh itu datang dari Tuhan. Kalau kamu menghidupi keinginan roh, kamu sempurna. Coba di ayat 16 ini kita balik aja, coba tes. Maksudku ialah, hiduplah oleh daging, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan roh. Sebuah ayat yang ketika kita dengar di awalnya begitu positif, ketika dibalik langsung berkontradiksi dan itu menjadi negatif. Kalau kamu mau hidup di dalam daging, maka kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Sekarang kita balik, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini jelas banget ayat firman Tuhan ini bilang ketika kita hidup di dalam, ketika kita punya kesempatan hidup di dunia ini, sampai ayat firman ini tuh muncul, artinya peperangan ini tidak hanya dialamin oleh setiap kamu di saat ini. Peperangan ini pun juga sudah dialami di manusia-manusia terdahulu. Dan di zaman terdahulu dan sampai sekarang dosa-dosanya saya bilang gak ada bedanya. Sama-sama aja, di zaman itu orang yang mementingkan diri sendiri, sini juga ada. Orang yang menghina orang lain, menghakimi orang lain gak hanya di zaman itu, zaman sekarang juga banyak. Roh yang nafsu terhadap nafsu seksual yang berlebihan, itu juga tidak hanya di zaman itu, zaman sekarang juga banyak. Bahkan penyimpangan seksual lainnya di zaman dulu juga udah ada. Gak ada bedanya menurut saya zaman dulu dan zaman sekarang. Makanya firman ini muncul. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sedih sebenarnya ketika saya melihat zaman sekarang tuh ya, kita semakin mudah. Memang sih ini udah menjadi satu kemajuan dalam teknologi di mana kita bisa mengenal pribadi orang dengan mudah sekarang. Gaya hidupnya ya, aktivitas dia itu sangat mudah. Tetapi saya sedihnya demikian juga sangat mudah juga dosa itu menyebar. Dan juga kalau kita tidak memanfaatkan teknologi untuk bisa menjadi berkat buat Tuhan, kita akan ketinggalan juga. Dosa tanpa kita sadarin, setiap hari kita bisa lihat itu di sosmed. Gimana orang menampilkan hartanya, gaya hidupnya, pesta poranya, nafsunya, dia sebarkan di sosmed. Dan perbuatan-perbuatan daging seperti ini ya, nggak hanya merusak yang melakukan aja, tapi buat setiap orang yang melihat itu pun juga bisa jadi tercemar. Ketika dia melihat, mungkin dia akan mencontoh karena itu adalah public figure, dia sangat suka sama pribadi itu, pribadi orang itu, artis itu, ya selebgram itu, dia akan ngikutin. Atau sisi kedua, dia malah menghakimi, mencibir, merendahkan orang itu. Intinya sama-sama aja kan, sama-sama berdosa. Dan saya sangat bergumul dalam hal ini. Ya saya di posisi orang kedua berarti. Waktu awal-awal saya belum mengikuti mesbah gitu ya, saya sangat menghindari untuk melihat hal itu. Kenapa? Karena saya pasti buat dosa, karena saya pasti menghakimi. Karena saya lebih menjadi hakim ya atas orang lain. Saya lupa yang harusnya sepantasnya jadi hakim bukan saya, hanya Tuhan. Tugas saya apa? Praktekkan kasih. Itulah yang firman Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu,
Kasihilah sesamamu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu, pasti kamu tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan Allahmu. Sekalipun orang itu saya nggak kenal. Tetapi di dalam kasih, itu tidak pilih-pilih loh. Dia saudara saudara jauh mungkin ya, saudara jauh yang Tuhan ciptakan. Tapi artinya apakah saya hanya mengasihi orang-orang yang saya kenal aja? No. Ada seorang yang dia babak belur di pinggir jalan. Dan ini waktu itu Tuhan kasih ilustrasi. Terus ada seorang Lewi lewat, ngelihat orang babak belur itu lewat. Ada seorang seorang Farisi ngelihat itu lewat. Tapi ada seorang Samaria. Orang yang babak belur itu ya dirawat sama dia, diobatin, dikasih biaya penginapan, dan kepada pemilik penginapannya dikasih uang kalau misalnya kurang dia akan balik lagi. Dia sudah mempraktekkan yang namanya kasih. Kasih itu tidak perlu mengenal siapa orang yang dikasihinya, siapa orang itu baru ditolongnya. Kasih itu limitless. Dan ini yang saya pelajarin. Ketika saya melihat ya orang-orang gitu ya, istri saya paling hobi kalau ngasih lihat ke saya, maaf nih ya. Istri saya paling hobi kalau ngasih lihat ke saya tuh video-video tentang seorang cowok yang agak feminim dan dia berani ngomong, berani speak up di situ, apapun dibahas. Dan istri saya suka kasih lihat kayak gituan. Buat saya, aduh apa sih saya ngasih lihat gitu-gituan, geli, maaf ya kayak gitu. Cuman itu satu hal yang membuat saya tuh berpikir, Tuhan mengasihi dia juga loh. Kok kamu kayaknya benci banget sama orang-orang seperti itu. Dan Tuhan tegur saya, Tuhan ingetin saya, ya gak usah anti lah sama orang-orang kayak gitu. Gak usah anti terhadap orang-orang tertentu. Saya belajar praktek kasih itu gak mudah, susah banget. Mengasihi orang yang kamu kenal mungkin gampang. Mengasihi orang yang kamu gak kenal, ya kadang gampang, kadang susah. Tapi memang paling sulit praktek mengasihi yang kamu kenal. Ya, tetapi orang-orang yang kamu lagi hindarin, jenis orang-orang tertentu yang kamu hindarin untuk kamu praktekin kasih itu lebih susah. Dan firman Tuhan bilang begini, bedakan keinginan roh sama keinginan daging. Keinginan roh udah pasti membawa di dalam kehidupan. Keinginan daging pasti akan membawa kematian. Meskipun sifatnya kamu tidak jatuh di dalam keinginan daging itu, tapi kalau kamu malah menghakimi, kamu sedang menuju kepada kematian. Kamu tidak menabur kasih di sana. Ini ayat firman Tuhannya. Saya ngambil dari versi AYT, ya, Yohanes 3:16, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita dikasihi Tuhan, makanya Tuhan memberikan anaknya. Waktu kita mengasihi sesuatu atau seseorang, pasti kita akan berikan segala-galanya buat orang itu. Iya dong, waktu kamu sayang sama seseorang, kamu berharap orang itu akan jadi pasangan kamu, pasti kamu akan berikan semuanya yang kamu punya buat dia. Kamu berikan apa yang paling berharga yang kamu punya, uangmu, kamu pasti akan berikan buat dia. Apalagi waktu kamu pasti akan kamu kasih buat dia. Perhatianmu, mungkin pasti perhatian kamu akan penuh buat dia. Kenapa? Di mana hartamu berada, harta ini berbicara bukan hanya selalu fisik, sesuatu yang berharga. Disitulah hatimu berada. Sekarang saya ngambil satu tantangan nih. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, mau gak kamu berikan apa yang kamu anggap berharga itu kepada Tuhan? Waktu awalnya saya dulu yang menjalani, bisa dibilang saya baru mengalami satu pembaharuan di dalam perjalanan iman saya ini baru kurang lebih sebulan inilah, hampir 2 bulan ini. Sejak saya membangun mezbah. Jadi di situ saya baru ngerti lagi yang namanya Tuhan itu benar-benar sayang sama saya, dan saya sekarang sedang membangun rasa sayang lagi pada Tuhan. Dulu saya anggap Tuhan itu sebagai ya udah Tuhan, saya juga beriman sama Tuhan. Ya udah oke, gitu aja gitu. Enggak ada yang lebih. Tapi kali ini saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar sayang. Setiap hari saya datang dengan teman-teman di dalam kompak,
Saya datang membawa diri saya apa adanya di situ, saya mengaku dosa saya dan saya bersyukur di situ. Segala aktivitas itu yang saya lakukan dalam hari itu saya ceritain, saya cerita ke Tuhan, saya cerita pada saat saya berdoa, otomatis saya berdoa pada Tuhan dan mereka mendengar apa yang saya doakan. Tapi just as simple as that, Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan gak butuh persembahan dari kamu yang begitu mahal. Di ayat Roma 12 ayat 1 tadi bilang, dia hanya inginkan tubuhmu. Tubuh itu berbicara apa? Isinya tubuh dan jiwa kamu. Dia gak pengen, Allah kita gak pengen kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan daging. Tapi Allah kita pengennya persembahkan, lakukanlah perbuatan-perbuatan roh. Dia cuma pengen itu doang. Ketika kita udah setia melakukan di dalam perbuatan-perbuatan roh, kamu akan merasakan sendiri berkat Tuhan. Saya mau cerita ada satu kisah di Alkitab ya tentang Simon si kusta. Ayatnya bisa oke. Matius 14 ayat 1 sampai 9. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saya kasih tahu ini biar kita tahu situasinya ya. Jadi waktu itu memang udah mau ada perayaan hari raya Paskah. Tapi orang-orang Farisi udah terdesak ingin mengeksekusi Yesus. Lalu nih, ini cerita utamanya, ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Kusta apakah sebuah label yang baik? Contoh nih ya, di zaman sekarang lah kita lagi menghadapi satu pandemi yang belum beres gitu ya tentang pandemi COVID ini, pandemi virus ini. Lalu ada label di rumah Jesse si COVID-19, si penderita COVID-19, itu bukan sebuah label yang baik. Dan ini sudah dikenal ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Bukan Simon si penolong, bukan Simon si baik hati, tapi Simon si kusta. Artinya Yesus sudah berada di rumah itu, artinya si Simon itu sudah sembuh. Saya nggak tahu apakah Simon ini sudah mengalami mukjizat dari Yesus. Yesus waktu itu mendoakan dan sembuh. Karena seorang yang kusta pasti akan diasingkan. Dia tidak boleh berada di kota itu, di kota Betania. Pasti dia akan diasingkan di luar kota bersama dengan penyakit penderita-penderita kusta lainnya. Kalau sudah sembuh baru boleh masuk kota lagi. Sama seperti sekarang orang-orang yang sedang mengalami terdampak virus, dia akan diisolasi mandiri atau dia akan berada di Wisma Atlet. Ya kondisinya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. 300 dinar itu di zaman itu kurang lebih upah setahun. Upah setahun. Dia menghabiskan kurang lebih gaji kamu dalam setahun, termasuk dengan komisi-komisi kamu, termasuk dalam THR kamu juga, ya. Itu kurang lebih seperti itu. Ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah ia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 7, karena orang-orang miskin selalu padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Seorang yang percaya, sama seperti kita, seorang percaya, tetapi kisah hidupnya, satu kejadian itu doang,
diceritakan berkali-kali, saya nggak tahu udah berapa pembicara, udah berapa pendeta yang bicarain tentang, yang memberikan kesaksian tentang perempuan ini sampai sekarang, dan bahkan ini akan continuous sampai Tuhan datang lagi nanti paling. Dan itu udah berapa miliar kali di kisah perempuan ini diceritain. Sebuah kisah yang begitu indah, begitu mahal. Sebuah kejadian yang mungkin itu biasa aja, saya bisa kok memberikan satu persembahan kepada Tuhan, persembahan buah sulung buat Tuhan. Saya jadi ingat, ini di luar dari apa yang saya siapkan, saya jadi ingat, bukannya ini sebuah satu hal yang membanggakan, tapi saya tahu, saya bisa gambarin betapa beratnya perempuan ini berikan. Jadi setelah saya dan istri saya menikah, ya orang kalau menikah pasti akan dapat angpau, ya kan? Dapat angpau nggak hanya bentuknya uang, dan itu bisa bentuknya emas dan lain-lain. Karena kita budaya di Indonesia, pasti kalau nggak berikan uang, ya pasti dalam bentuk properti emas atau mungkin barang-barang lainnya, barang furniture atau barang home appliance lainnya gitu ya. Tapi waktu itu ketika saya dan istri mendapatkan sejumlah nilai uang dan emas itu, emas di saat itu kita rupiahin, kita kasih perpuluhan pada Tuhan. Waktu itu kita punya iman untuk kita berikan. Inilah buah sulung kita, inilah perpuluhan sulung kita. Ini bukan dari hasil usaha kerja kita. Yang membuat kita berat apa? Jumlah uangnya itu besar banget. Saya pribadi tidak pernah memberikan perpuluhan sebesar itu, bahkan sampai sekarang. Dan tantangannya di saat itu adalah, Tuhan juga nggak kayak menuntut banget kok, berikan aja perpuluhan seadanya lah. Tapi waktu itu saya dengan istri saya sepakat untuk kita berikan ini buat Tuhan. Dan ini mungkin menggambarkan hal yang sama seperti yang perempuan ini lakukan. Kenapa Maria mau melakukannya? Oh iya, saya belum cerita, ini Marianya Marta. Di perikop, di kisah di kitab yang lain, ini menjelaskan ini sebenarnya di rumahnya Lazarus. Marta dan Maria sedang makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi yang meminyakinya ini adalah Maria. Maria dari Betania ya, bukan Maria yang dari Magdala, itu beda cerita. Maria ini dia mempersembahkan secara, mungkin sebelum dia melakukannya dia punya pertimbangan. Aku berikan gak ya? Ini minyak mahal banget. Berikan gak ya? Tapi Maria sebagai orang percaya, yang mana sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Lazarus baru dibangkitin sama Yesus. Jadi kisahnya, gak hanya Maria merasa dia menjadi orang percaya, tetapi dia berhutang. Bukankah kita semua juga begitu? Kita semua ini orang berhutang. Kita ngutang sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kita utang sama Tuhan yang sudah meloloskan kita dari banyak musibah. Saya udah gak kehitung berapa kali, sampai saya seumur sekarang 37 tahun, Tuhan udah menolong saya berapa kali, saya udah gak bisa ngitung. Dan saya nggak bilang itu kan karena usaha saya, enggak, saya tahu itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang meloloskan saya dari banyak bahaya, Tuhan yang meloloskan saya dari banyak kesulitan, dan itu semua karena berkat Tuhan. Sama halnya dengan Maria di saat itu. Dia berhutang sama Tuhan sudah menyelamatkan adiknya Lazarus yang sudah mati, dibangkitkan. Dan saya yakin ada dorongan dari Maria di saat itu. Karena ayat firman Tuhannya bilang di ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saya yakin Roh Kudus di saat itu pun juga berbicara pada Maria. Maria adalah orang percaya, walaupun Roh Kudus belum diperkenalkan, tapi saya yakin Tuhan ngomong sama Maria secara pribadi. Aku mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan sebelum Tuhan dikubur. Saya nggak tahu apakah mungkin secara impresi Maria dapatkan hal itu, tapi ini bukan dorongan yang orang yang spontan melakukannya. Kalau saya melihat Maria bukan orang yang sebegitu spontannya untuk melakukan sesuatu dengan nekat, ya, tapi dia melakukan itu.
di hadapan orang-orang. Dan orang-orang yang lain melihat perbuatan dia. Gak hanya orang di saat itu, kita di sini pun juga melihat perbuatan Maria. Kalau minggu lalu Kak Steffi sudah share mengenai up in dan out. Maria sudah mengalami up-nya sama Tuhan. Hidupnya dipulihkan in ketika dia bersama-sama dengan Yesus, dia ngobrol dan gimana Yesus memproses hidupnya. Dan inilah out-nya. Sesuatu hal yang dia bisa kombinasikan perbuatan kepada Tuhan, dan itu kisahnya begitu memberkati. Dia memberikan dari apa yang dia miliki sesuatu hal yang berharga untuk dia berikan kepada Tuhan. Apa yang kamu punyai saat ini yang begitu berharga? Mau gak kamu berikan itu pada Tuhan? Apakah itu sebuah harapan kamu? Masa depan kamu? Material kamu? Kekayaan kamu? Uang tabungan kamu? Mau gak kamu persembahkan itu ke Tuhan? Sesuatu yang sudah dipersembahkan, kamu gak punya hak loh untuk kamu tarik lagi. Wewangian ini harganya hanya 300-an dinar. Tapi ini wewangian yang wanginya sangat awet sampai ke sekarang, sampai kita di sini bisa cium wanginya. Secara iman kita cium wanginya. Sebuah wangi yang abadi. Sebuah wewangian, ya, parfum yang begitu mahal harganya. Kalau kamu ke airport, kamu beli parfum yang mahal, essence-nya. Kalau terjatuh, pecah, wanginya itu pasti akan merebak ke seluruh tempat itu, ke sekeliling itu. Usianya paling cuma sehari 2 hari terus hilang. Karena dipel, karena divakum, semuanya hilang. Tapi kisah ini beda. Sebuah wewangian yang mahal ketika dia tumpahkan, sebenarnya ketika dia tumpahkan, nilai dari wewangiannya itu udah gak ada lagi, karena sudah dipakai. Tapi di sini Maria kasih kita contoh. Sebuah wewangian yang value-nya tidak pernah habis. Hari ini kita belajar tentang apa aja? Bahwa kesimpulannya saya mau tarik, satu, kita, ya saya dan kamu, itu kudus. Karena Yesus, kita kudus karena Yesus. Lalu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai true and proper worship. Kedua, roh itu sempurna. Tapi jiwa dan tubuh kita bisa bawa kita kepada maut. Karena keinginan kita, karena ego kita, yang Tuhan inginkan adalah untuk kita persembahkan tubuh dan jiwa kita pada Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang membangun iman kamu. Latihlah dirimu untuk beribadah. Mesbah yang saya sedang lakukan, saya berdoa biar kita juga bisa miliki mesbah pribadi dalam Tuhan. Lakukan dululah. Tuhan gak menuntut kamu untuk punya waktu yang perfect gitu. Kalau misalnya berdoa harusnya jam 4 pagi dong. Harusnya doanya yang kusyuk dong. Harusnya kamu mempersiapkan dulu dong sebelumnya. Lakukan dulu. Saya aja melakukannya juga pakai iman kok, jam 10 malam. Itu yang masih dalam batas kemampuan saya dengan teman-teman untuk lakukan itu jam 10 malam. Sebelum kita istirahat dan melakukan aktivitas lainnya. Yang terakhir, kasihlah Tuhan Allahmu. Kenapa sih kita lakukan hal ini semua? Karena inilah wujud nyatanya untuk kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, saya ingatkan sekali lagi, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, pasti kamu memberikan segala-galanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang ibadah yang sejati. Gimana kami Tuhan sebagai anak-Mu, sebagai pribadi yang Kau sayangi, pribadi yang Kau selamatkan, kami mau persembahkan jiwa kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, sebagai true and proper worship-nya kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan,
Kami Tuhan lebih banyak menyukai hal-hal yang berasal dari daging kami untuk memuaskan daging kami. Kami Tuhan mau Tuhan bertobat. Kami mau Tuhan melakukan apa yang disukai oleh Engkau. Kami mau Tuhan mulai membangun roh kami. Kami mulai mau Tuhan mengikuti apa yang jadi keinginan roh daripada keinginan daging. Karena kami sayang Kau Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Kami sayang, makanya kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, seperti Maria Tuhan mempersembahkan apa yang berharga dalam hidup dia. Kami juga Tuhan mau persembahkan Tuhan apa yang berharga dalam hidup kami. Bahwa itu semua Tuhan tidak ada artinya Tuhan. Itu semua Tuhan adalah sampah. Tapi kami mau persembahkan itu Tuhan buat Engkau. Dan itu menjadi mulia Tuhan di mata-Mu. Skill kami persembahkan buat Engkau. Waktu kami persembahkan buat Engkau. Uang kami persembahkan buat Engkau. Pekerjaan kami persembahkan buat Engkau. Hubungan kami Tuhan terhadap manusia sesama kami Tuhan, keluarga, pasangan kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada dosa Tuhan yang bisa mengambil alih, mencemarkan apa yang ada di dalamnya Tuhan. Kami mau Tuhan apa yang kami punya ini semuanya itu adalah kudus. Dan semuanya Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hidup kami Tuhan Kau jaga, Kau pelihara, Kau berikan kesehatan. Sehingga Tuhan lewat hidup kami Tuhan, kami bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala batasan-batasan Tuhan, hambatan-hambatan yang kami punyai Tuhan saat ini, sehingga kami gak bisa ketemu dengan Kau, di dalam nama Yesus Kristus kami ikat. Kami persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gue sih terberkati banget ya teman-teman. Gue dapetin banget tadi waktu si KJC bilang dia nggak pernah mengkritik tim profetik, misalnya ada kesalahan, orang yang menyembah ada kesalahan dan segala macamnya. Dia bilang dia nggak pernah kritik karena kalau lu mau menyembah Tuhan ya sembah aja, bukan ngelihat siapa yang main, bukan lihat siapa yang nyanyi, bukan lihat sebagus apanya. Karena tau nggak, sebenarnya Tuhan itu saat kita menyembah teman-teman, Tuhan tuh nggak pernah lihat lu menyembah dengan siapa, lu menyembah dengan apa. Dia cuma lihat saat hati lu menyembah. Dan saat lu menjadikan hidup lu sebagai penyembahan, itu tuh persembahan yang harum banget buat Tuhan. Jadi gue setuju banget sama Kak Jesse. Thank you Kak Jesse buat sharingnya. Yo tepuk tangan dong. Yang di rumah, ayo tepuk tangan. Oke, gue tau lu pada gak tepuk tangan. Ayo tepuk tangan, gue tungguin ya. Gak bercanda. Oke, yuk sebelum selesai kita mau berdoa. Hari ini gue berdoa teman-teman. Bapak, hari ini aku bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa dengerin firman dari Kak Jesse, udah sampaikan firman-Mu Tuhan, kami terberkati banget. Biarkan kami terus bisa bangun Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang baik sama teman-teman komsel kami, sama teman-teman kompak kami. Kami juga mau Tuhan saat kami menyembah, saat kami menaikkan pujian sama Engkau, kami mau biar hati kami itu terarah sama Engkau Bapak. Gak melihat orang yang siapa yang main musik, siapa yang nyanyi dan segala macam. Kami cuma mau hati kami Tuhan, persembahan hati kami buat Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar apapun yang terjadi di sisa minggu kami, di minggu-minggu ini, di minggu depan ini, Engkau memberkati kami supaya kami bisa terus ingat sama Engkau, bangun kebiasaan baik terus Tuhan, dan tetap Tuhan kami punya sahabat-sahabat untuk kami bisa melakukan sesuatu bareng dan melakukan sesuatu yang berkenan di mata-Mu, serta kami terus melatih diri kami Tuhan, untuk kami bisa semakin serupa sama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini. Thank you buat ibadah kami hari ini. Jumpain kami lagi di minggu depan untuk kami ibadah lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday guys. Happy